Pengajian tafsir malam ini sudah sampai pada surat At-Taubah ayat 113, 114, 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ومن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Ini ayat berkaitan dengan permintaan doa, ya. Misalnya ya, kita sebagai umat Islam kemudian mendoakan orang-orang musyrik, ya, itu bagaimana? Itu. Nah, kita kaji bersama. Maka tidak ada lin nabi bagi nabi. Nabi siapa? Al-Ummi, yaitu Nabi Muhammad yang memiliki ummi. Ummi ini ya, Nabi bukan berarti buta huruf ya, tapi Nabi itu abqariyah. Nabi itu seorang pribadi yang cerdas, abqariyah. Tetapi Nabi tidak pernah berguru belajar dengan seseorang, maka itu disebut ummi. Ya, jangan sampai ummi dipahami buta huruf, ini ya sangat merendahkan ya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu seorang yang abqariyah, cerdas. Kemudian disifati dengan ummi ya karena Nabi mendapatkan tarbiyatul ilahiyah, mendapatkan bimbingan langsung dari Allah ya, sehingga tidak mendapatkan bimbingan sebagaimana ya kita berguru dengan guru-guru kita. Kenapa demikian? Ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu ya sumbernya Nabi ya dari Allah, bukan pengaruh ajaran-ajaran terdahulu atau bukan pengaruh buku bacaan, bukan pengaruh dari ajaran guru-guru yang sebelumnya. Maka di sini Al-Ummi memiliki rahasia ya dalam rangka untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Al-Hasimi yang Bani Hasim ya. Walladzina amanu, jadi tidak layak, tidak pantas ya bagi Nabi Ummil Hasimi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Termasuk ya orang yang beriman pada zaman Nabi. Ya. Termasuk orang-orang yang beriman pada zaman sekarang. Jadi sifatnya universal dari orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sampai orang-orang yang beriman pada zaman sekarang. Tidak pantas apa? Tidak layak apa? Ayastaghfiru, untuk memintakan ampun lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik. Ya, jadi tidak layak, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk minta ampun, ya, memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang telah menyekutukan Allah. Itu lil musyrikin. Doanya apa? Bitahfil adab, supaya siksanya diringankan. Wadukhil jannah, dan mudah-mudahan bisa masuk surga. Jadi ini ya telah ditegaskan, tidak boleh Nabi atau orang mukmin mendoakan orang-orang musyrik. Gitu.
Bagaimana kalau kita punya teman ya yang masih hidup tapi keluarganya non muslim misalkan, ya kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran gitu. Yang didoakan yang masih hidup didoakan supaya sabar, mendapatkan taufik dan hidayah gitu. Ya, kalau kalimat taufik hidayah menyinggung ya sudah dibatin saja gitu. Itu. Jadi jelas ya bagi kita tidak boleh mendoakan bagi orang-orang yang musyrik gitu. Bagaimana kalau lintas agama? Nah, berdoa lintas agama. Ya kalau dalam acara seremonial, ya seremonial itu kan ya untuk kemaslahatan ya enggak apa-apa. Tapi kita yakin sesuai prinsip Al-Qur'an ya misalkan kita mendoakan orang yang musyrik ya ayatnya sudah jelas. Gitu. Walau kanu uli kurba, walaupun orang yang kita doakan itu orang yang paling dekat dengan kita. Minan nasabi, dari nasab. Ada yang anaknya Islam, bapak ibunya masih belum gitu. Mimba di mata bayyana lahum, setelah apa yang telah dijelaskan kepada mereka, yaitu tentang kebenaran-kebenaran ajaran Islam, ya mereka diajak untuk bersyahadat, ya menolak dan menentang, ya sudah, berarti memang dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Annahum, sesungguhnya mereka ashabul jahim, mereka itu penghuni neraka jahim. La najata lahum min hal isrihim ala mujibiha, jadi tidak akan selamat ya selamanya di neraka jahim. Ya, ini informasi yang bersumber dari Al-Quran soal posisi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Termasuk kita sebagai umat Islam dijelaskan juga, andai kita mendoakan pun tidak ngefek, gitu, karena sudah dinas seperti ini. Gitu. Misalkan disuruh mendoakan ya doa minta kepada Allah ya, kemudian yang hidup ini diberikan taufik dan hidayah. Itu. Wa ma kana istighfaru li Ibrahim ila abihi. Begitu juga ya tidak ada istighfaru Ibrahim, permintaan ampun Nabi Ibrahim li abihi, kepada bapaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu punya bapak ya yang dikenal sebagai produsen berhala gitu. Sementara Nabi Ibrahim dikenal sebagai nabi. Bagaimana kalau Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya? Di sini juga ditegaskan wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, ya. Dan tidak ada istighfaru Ibrahim, permintaan Ibrahim al-Abi kepada bapaknya ala sabilis syafa', atas jalan minta syafaat ya, illa an mau'idatin, kecuali ya, atas janji wa'adaha, yang Allah telah janji kepadanya, iyahu, kepadanya. Itu. Falamma tabayyana, maka tatkala jelas lahu kepadanya, annahu, ternyata ya sesungguhnya dia aduun, itu musuh, lillahi, kepada Allah ya. Tabarro'a, maka bebas siapa Ibrahim minhu, darinya gitu. Jadi kalau memang ternyata bapaknya Ibrahim itu produsen berhala, berarti dia musuh Allah karena dia membuat berhala yang disembah, yang disekutukan. Nah, jika demikian tabarru'a minhu ya,
Ibrahim terbebas ya dari bapaknya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, la'awahun, ya sungguh ya, lembut hatinya, ya halimun, dan maha penyantun. Nah ini tabarru'a minhu dijelaskan. Ya, annahu adunillah ini dijelaskan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim musirun al kufrihi, ya, netepi kekafirannya sampai akhir hayat. Madbu'un ala qalbihi, dan hatinya itu ditutup ya oleh Allah untuk memperoleh hidayah. Nah ini sebagai sebuah pelajaran buat kita yang hidup pada zaman sekarang ya. Kasus-kasus seperti Nabi Ibrahim ya, anaknya menjadi nabi ya, bapaknya ternyata produsen berhala. Ada yang bapaknya nabi ya, tapi anaknya pelaku yaitu perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Itu. Jadi semua ini contoh menunjukkan bahwa hidayah itu murni milik Allah. Ya, bukan berarti kalau dia nabi kemudian bapaknya otomatis ya menjadi Islam, belum tentu. Begitu juga kalau bapaknya nabi pasti anaknya itu selamat semua, belum tentu. Gitu. Jadi tidak ada orang mengklaim ya megang kunci surga. Kenapa? Karena bapakku nabi, belum tentu. Bapakku wali, belum tentu. Ya, kembali kepada hidayah Allah, kembali kepada taufik dari Allah. Itu. Jadi ayat ini memberikan penegasan. Ya tidak boleh. Ya misalkan kita bangga ya dengan keturunan, ya kita harus malu kepada peristiwa Nabi terdahulu, membanggakan bapak. Ya, ternyata kasus Nabi Ibrahim cukup buat pelajaran. Bapaknya produsen berhala, anaknya seorang nabi, dan itu pun dalam ayat ini jelas. Ya, permintaan istighfar Nabi Ibrahim kepada bapaknya pun ternyata ya tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Begitu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah jelas nabi, istrinya tidak, anaknya tidak. Itu. Maka kalau ada orang di zaman sekarang ya mengkapling surga berdasarkan keturunan, ini sebenarnya ya sangat disayangkan sekali pemahaman keislamannya itu. Justru harus menjadi rasa khauf, rasa takut, nggak boleh untuk menjadi alat kebanggaan. Bapakku nabi, bapakku wali, aku pasti surga, belum tentu. Kalau orang yang memahami ayat ini, ya bapaknya soleh, ya mudah-mudahan saya sebagai anaknya bisa mengikuti jejak bapak saya menjadi ahli ibadah. Doanya seperti itu. Tidak membanggakan kemudian mengkapling surga. Gitu. Jadi ayat ini ya tegas kepada siapapun ya tidak boleh membanggakan ya keturunan. Aku keturunan A, keturunan B, berarti saya dijamin surga, belum tentu. Gitu. Ya, jadi ini ayat ini jelas posisi tentang bahwa orang menjadi beriman atau tidak semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah SWT. Jadi artinya tidak boleh membanggakan keturunan. Membanggakan ya, saya ini keturunan si A, si B, si C misalkan ya.
Wa ma kana Allah wa ma kana dan tidak ada Allah bagi Allah ya. Liyudillah hendak menyesatkan siapa Allah kauman kepada satu kaum ba'da idhadahum ya sesudah ketika mereka memperoleh hidayah ya lil iman ya dia mendapatkan hidayah iman wal Islam dan dia mendapatkan Islam hatta yubayyina sehingga dia menjelaskan lahum kepada mereka ma sesuatu yattaqun yang membuat mereka takwa wa yahdarun dan mereka berhati-hati minal maharimi dari segala yang diharamkan Allah wal maasi dan segala yang terkait maksiat kepada Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin menyesatkan seorang kaum setelah dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya yaitu berupa iman Islam. Ciri-ciri petunjuk lain adalah dipertemukan, dikumpulkan ya dengan orang-orang yang paham agama ya, dikumpulkan dengan seorang guru, seorang kiai ya. Ini sebagai bentuk hidayah yang nyata dari Allah. Dengan dekat kiai ya, kita bisa ngaji setiap hari. Kita bisa mendapatkan ilmu, kita bisa ngerti tata cara ibadah, kita bisa ngerti memahami tentang prinsip-prinsip tauhid. Ditambah kita bisa memahami tentang ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Ini bentuk nyata dari sebuah hidayah. Oh iya berarti alhamdulillah saya telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah diberikan petunjuk oleh Allah sehingga yang dulunya saya tidak mengerti menjadi ngerti. Ini semua tidak lepas dari ketetapan yaitu bahwa hidayah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah dia rajin ngaji, ilmunya bertambah, ya, ibadahnya rajin, tahu mana yang haram, mana yang halal, tahu mana yang maksiat, mana yang tidak. Ya, akhirnya dia menjadi orang yang soleh, ya, menjadi orang yang taat beragama. Ini hatta yubayyina lahum ma yattaqun gitu. Innallaha sesungguhnya Allah ya, al-mudabbir li umur ibadihi. Jadi Allah itu telah mengatur segala urusan hamba-hambanya ya. Allah telah mengatur seluruh urusan hamba-hambanya dari yang kecil sampai yang besar. Di zaman sekarang ya semua bisa kita lihat ya perubahan zaman. Yang ngaji ya bisa online, bisa offline. Untuk mencari ilmu juga sama. Tapi untuk bisa menerima pengajian yang khususnya terkait dengan tasawuf itu perlu frekuensi ruhani yang nyambung. Kalau frekuensi hatinya nggak nyambung, sulit untuk bisa menerima. Tapi kalau dia sedang mencari, frekuensinya dapat, ya, ilmu ini yang saya cari, baru dia merasakan kenikmatan ngaji, kenikmatan ilmu. Ya, ini sebagai bentuk pengaturan Allah terhadap perjalanan seorang hamba. Maka jangan dikira bahwa orang yang ngaji walaupun via YouTube maupun streaming dan lainnya itu hakikatnya
digerakkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai dia nyocoki ilmunya, istiqomah ngajinya. Ini berarti cara Allah al-mudabbir li umuri ibadi. Itu. Bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, ya. Apa segala sesuatu? Segala sesuatu sifatnya umum. Mimma yata'allaqu bisolahihim wa islahihim, yaitu mengatur segala perkara hidup kita yang terkait dengan solahim, yaitu kebaikan, dan islah itu memperbaiki. Dulu sudah Islam, tapi Islamnya kaku dulu misalkan, dikit-dikit gak boleh ya. Karena pandangan wawasan keagamaannya masih di situ. Kemudian dia mengekspor lagi sampai ketemu, oh iya, saya cocok ini, saya cocok zikir ini, saya cocok ngaji ini. Nah, ini namanya dari sholah menjadi islah. Ya, jadi dia sudah bagus, sholat 5 waktu bagus, ngaji fikih bagus. Tapi kemudian dia mulai menyadari kalau sholat ibadah hanya ngaji fikih tok dari takbir sampai salam, itu bisa jadi nggak ingat sama Allah. Secara fikih sholatnya sah karena sudah memenuhi syarat. Tapi secara tujuan sholat, aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Lah, untuk sampai tahapan mengingat Allah ini ternyata disadari tidak cukup ngaji dengan fikih. Akhirnya ngaji dengan tasawuf. Tasawuf apa yang dibahas? Tasawuf itu yang dibahas bagaimana cara bisa mengamalkan ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka taroh, beribadalah kamu kepada Allah seolah-olah menyaksikannya. Wa ilam takun taroh, jika kamu tidak bisa menyaksikan Allah, fa innahu yaraka, yakini bahwa Allah melihatmu. Nah, ini tujuan bertasawuf itu seperti ini. Maka ada proses orang beragama itu. Kalau kemarin dia ya cukup sholat bagus, kemudian ditambah lagi lihat temennya yang nggak sholat itu kayak gimana gitu, merasa paling suci gitu. Ya karena ngajinya baru sampai itu. Tapi ketika berproses, ya ngaji tasawuf, kemudian ditelanjangi oleh ilmu tasawuf, ya ternyata ibadahku masih riya, masih ujub, masih takabur. Dan ibadah yang riya, ujub, takabur itu tidak akan sampai kepada Allah. Baru sadar. Akhirnya mulai memahami ilmu tasawuf, bagaimana cara mempraktikkan, yaitu ibadah bisa ikhlas, ibadah bisa jauh dari ujub, ibadah bisa jauh dari takabur, sehingga ibadahnya benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah. Inilah yang disebut proses dari sholah menjadi islah, dari baik menjadi lebih baik. Ini progres seorang beragama itu seharusnya begitu. Jangan stagnan. Ya ketemu sudah 10 tahun yang lalu masih aja. Ya dikit-dikit bid'ah. Ini orang beragama kok enggak naik-naik makom gitu. Kok itu. Dalilnya apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu finnar. Ini kan kita kasihan gitu. Ya, hanya model satu hadis kemudian dibuat andalan. Ternyata posisinya dia terbelit oleh hadis itu sendiri. Riyaknya gede, ujubnya gede, takaburnya gede. Lah bagaimana ibadahnya mereka mau berkualitas di hadapan Allah kalau masih terjebak dengan keakuan dirinya. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tasawuf. Tidak ada lain tujuannya dah liislahi, untuk memperbaiki diri kita baik secara lahir maupun batin ya.
alimun, dan Allah maha mengetahui. Jadi apa yang ada di alam semesta semua nyata, semua diketahui oleh Allah SWT. Apapun yang tersembunyi di balik kita Allah tahu. Lintasan diri kita Allah tahu. Gitu. Karena itu kalau kita memiliki kesadaran diawasi oleh Allah, Allah maha tahu, maka kita malu kalau kita misalnya ya ngomong suka bohong, karena Allah tahu, apalagi yang mengada-ngada gitu. Maka dengan belajar ilmu tasawuf inilah ya tujuannya adalah islahin nafsi, untuk memperbaiki jiwa kita, hati kita supaya semakin hari semakin lebih baik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.